apakah intensitas seksualitas itu berpengaruh ke kepuasan. Jadi semakin banyak berhubungan seks itu apakah berpengaruh ke kepuasan, kan seperti itu. Itu pertanyaan skripsi. Ada yang tanya ya. Ada yang tanya skripsinya seperti ini. Jadi awal mulanya pertanyaannya adalah seperti ini. Jadi kakaknya bertanya, kakak ini ingin membuat distribusi frekuensi kausal komparatif atau ex post facto, ya, jurusannya psikologi. Oke, saya jelaskan dulu. Itu tadi poin yang harus kita pegang. Jurusannya psikologi yang ingin membuat distribusi frekuensi. Oke, ingin membuat distribusi frekuensi kausal komparatif. Kemudian di mana kausal komparatif itu ya ex post facto ya. Oke, data yang lalu, melihat data yang lalu. Kira-kira seperti itu simpelnya. Oke. Nah, berdasarkan referensi kakaknya gitu ya, dari kakak tingkatnya gitu ya, dia ingin membuat sesuatu penelitian di mana meneliti intensitas seksualitas gitu ya. Intensitas seksualitas itu apakah berpengaruh ke kepuasan seksualitas. Di mana ada variabel lain yang menjadi kategorisasinya, yaitu yang pertama adalah umur, yang kedua adalah jarak kerja, jarak lokasi kerjanya, gitu ya. Oke, nah bagaimana membuat distribusi frekuensinya, di mana contohnya yang punya kakak tingkat seperti ini. Nah, tinggal dimodifikasi Kak, tinggal dimodifikasi. Jadi apabila Y-nya itu adalah kepuasan, ya jelas sudah. Kemudian dipilah gitu ya, dikategorisasikan. Jadi kakak nanti akan punya dua tabel. Yang pertama adalah berdasarkan umur, yang kedua adalah berdasarkan jarak ya, jarak kerja. Dimana nanti keduanya itu nanti dari dua tabel nanti kan kakak menerjemahkan ya, memperjelas ya, mengolah datanya kan, menganalisisnya kan dari distribusi frekuensi. Jadi karakteristiknya seperti itu. Jadi tabel yang pertama mirip dengan tabel yang ini, cuman kalau tabel yang punyanya kakak tingkatnya kakak yang bertanya ini, itu kan umurnya kan dikategorisasikan, gitu ya, dikelompokkan. Lah punya kakak nanti gimana? Boleh dikelompokkan gitu juga, boleh, nggak apa-apa. Kemudian yang saya tidak paham karena memang saya bukan jurusan psikologi. Pengkategorisasian itu sangat tinggi, sedang, rendah, sangat rendah, itu mengacunya dari mana? Itu yang saya tidak bisa jawab, karena saya bukan jurusan psikologi. Tapi saya menjawabnya dari sisi medpennya saja ya. Nah, selama itu jelas ada teori yang memang mengkategorisasikan bahwa apabila di umur tertentu itu ada rutinitas intensitas gitu ya, intensitas seksualitasnya itu yang jumlahnya berapa gitu ya, itu termasuk kategori tinggi rendah ya, masukkan ke golongan seperti itu. Itu tabel yang pertama. Tabel yang kedua sama seperti yang ini, tetapi gini, yang dirubah adalah kalau atas itu adalah umur, kalau yang kedua adalah jarak. Nah, jaraknya bisa kakak buat kategorisasi juga, pengkelompokan juga. Dikelompokkan mungkin yang berapa kilo ke berapa kilo, berapa meter, berapa ratus meter, itu nanti berpengaruh tidak. Nah, di situ dikategorisasikan juga. Nah, kira-kira seperti itu tabelnya, Kak. Jadi kalau saya ilustrasikan, sebetulnya nanti kakak kalau mau pengen melihat dua gitu ya, dimana intinya di dua tadi dari jarak dan umur tadi itu dilihat intensitas seksualitasnya itu berpengaruh ke kepuasan atau tidak, melihat dari dua hal ini tadi. Dan dari situ tabelnya nanti kakak bisa menganalisanya. Kira-kira seperti itu kan yang kakak maksudkan ya. Oke. Dan ini adalah request dari kakaknya karena memang saya coba untuk berdiskusi via chat. Jadi chatnya seperti ini gitu ya. Ini ada chatnya juga, saya bertanya kakaknya jurusannya apa. Kemudian saya menjawab sesuai hasil pemahaman yang saya pahami, yang memang ruang lingkupnya sebetulnya saya tidak lari dari bidang medpen. Karena saya bukan jurusan psikologi. Kalau saya ngomong psikologi malah salah kaprah, karena saya bukan bidang orang psikologi tahun.
Tapi yang beliau tanyakan itu, yang kakak tanyakan ini adalah model tabelnya bagaimana, kira-kira seperti itu. Makanya saya mencoba menjawab untuk ilustrasi bentuk tabel yang cocok untuk kakak pertanyaan seperti ini. Oke, jadi itu hasil diskusinya, dan kakaknya minta ditolong buatkan videonya. Ya mohon maaf baru bisa buat videonya saat ini. Jadi semoga video ini masih bisa membantu di kakak yang bertanya. Dan kapanpun kakak saat melihat video ini, ya saya sebelumnya mohon maaf kalau baru bisa membuat videonya saat ini, bisa nge-share-nya saat ini. Kira-kira seperti itu ya kak ya. Untuk teman-teman yang lainnya silakan kalau mau ingin bertanya, pasti saya jawab. Tidak semua pertanyaan saya share, saya jadikan konten, tidak semua. Jadi yang seperti ini banyak di grup, di Telegram banyak saya jawabi. Bukan saya sok pintar, tapi saya asik sekali beneran. Karena satu-satunya jalan agar saya selalu bisa fresh mengetahui hal-hal baru tentang dunia lain yang berhubungan dengan Medpen itu adalah ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, saya jawab. Ada yang bertanya, saya jawab. Karena akhirnya kayak gini ini kan saya juga belajar hal-hal lain seperti di bidangnya kakak ini, bidang psikologi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi silakan kalau kakak yang lainnya ingin bertanya, cat aja, enggak usah takut nanti saya share atau bagaimana. Ya nanti saya tutupi namanya lah. Kalau memang pertanyaan yang asik-asik gitu ya, mohon izin saya share, saya buatkan videonya, kemudian nanti saya tutupilah siapa yang bertanya. Kira-kira seperti itu. Kalau memang tidak berkenan. Banyak sekali. Dan sampai sekarang pun yang sudah tanya, hampir mulai awal pembuatan skripsi sampai sekarang juga tanya. Dan itu sekali lagi saya cuma membantu. Saya bukan jasa joki. Yang sekarang sedang rame joki tugas, joki skripsi. Saya bukan joki, mohon maaf. Bukan sok atau apa, saya bukan joki. Tapi kalau semua ada yang ingin ditanyakan, sampaikan aja. Semaksimal saya mampu, saya coba jawab. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Semoga membantu, sukses terus skripsi.